Orang yang akan datang kepada kamu selanjutnya adalah orang yang gak cuma kepengen menikah, tapi sudah siap untuk menikah bersama dengan kamu. Dia siapa dan ciri-cirinya seperti apa? Sini, aku kasih tahu. Hai teman-teman, selamat datang di Jurnal Infinity. Kalau kamu baru pertama kali kesini, perkenalkan, namaku Weni, aku seorang tarot reader. Di readingku kali ini temanya tentang cinta. Aku tadi sudah ngambil satu kartu penanda, dan yang keluar kartu Four of Wands. Kartu ini tentang pernikahan, tentang pondasi, tentang kesiapan yang sangat kuat sekali, yang sangat besar sekali. Jadi aku rasa seseorang yang akan datang kepada kamu setelah ini gak cuma ingin menikah, tapi sudah siap untuk menikah dengan kamu. Dan akan aku lihatkan ciri-ciri dia yang lainnya seperti apa. Tapi kalau kamu pingin hasil reading yang lebih resonate kepada kamu, lebih detail, lebih khusus untuk kamu aja, silakan menghubungi nomor WhatsApp di bawah untuk personal reading denganku. Dan aku mulai aja sekarang readingnya ya. Kalau kamu belum like, boleh like dulu video ini. Belum subscribe, boleh subscribe dulu supaya aku semakin semangat untuk reading untuk kamu ya. Oke, aku mulai. Ada Page of Pentacles, The Sun, Strength. Emang definisi jodoh ya, definisi jodoh banget ini. Three of Swords, Two of Swords, Page of Swords. Oke. Yang bisa aku lihat di sini adalah dia di sini sejak awal itu nggak cuma kepengen menikah. Sekali lagi dia sudah siap untuk segala konsekuensinya, resikonya, tanggung jawabnya, atau mungkin harus ikut kamu kemana. Pokoknya di sini dia sudah memikirkan segala konsekuensi sebuah pernikahan, segala bahagia sekaligus yang menyertainya. Dan di sini juga kalau aku lihat berarti dia sudah punya kesiapan yang bagus ya mengenai pernikahan. Berarti apa? Secara keuangan sudah bagus, pekerjaan udah stabil, secara emosional dia juga stabil. Dia mengerti bahwa restu keluarga kamu dan dia itu penting. Juga bagaimana agar kalian berdua bisa kompak, saling memaafkan, mau menerima kekurangan kelebihan masing-masing, itu sudah ada di dia. Bahkan sudah dia bayangkan sejak sekarang. Makanya di sini nggak heran kalau kamu sudah ada di energi itu, energi yang sama, siap menikah. Nggak cuma kepengen tapi siap ya dengan segala resiko dan kebahagiaannya. Maka di sini sangat mungkin kamu akan bisa bertemu dengan dia di waktu yang nggak lama lagi. Dan di sini kalau aku lihat dia ganteng nggak kak, cantik nggak kak? Aku lihat di sini dia secara fisik biasa saja, ordinary. Jadi bukan tipe cantik atau gantengnya seperti artis, sepertinya tidak. Tapi di sini dia adalah seseorang yang bisa merawat diri dengan baik, sangat stabil secara emosi, sangat setia, sangat bisa diandalkan, selalu mau belajar banyak hal baru. Itu yang bisa aku lihat di sini. Dan sangat bisa membawa banyak bahagia di hidup kamu, sangat optimis ya. Jadi kalau selama ini atau sekarang kamu masih pesimis, bisa nggak ya kak aku menikah? Apakah mungkin orang itu akan seindah readingnya Kak Weni? Kamu harus optimis dulu. Karena kalau kamu ingin menarik energi dia sangat optimis, maka kamu harus optimis juga. Jadi nggak ada ceritanya dianya optimis, kamunya pesimis, akan susah ketemu di titik temu yang pas gitu. Makanya dari sini kamu juga harus yakin, dan aku rasa nanti akan ada banyak kebahagiaan. Dia kayaknya tipikal orang yang punya bahasa cinta quality time atau sentuhan fisik, suka dipeluk atau seperti ini ya, suka digandeng tangannya, suka dicium kayak gitu-gitu. Dan ya di sini aku rasa ada banyak optimisme, kegembiraan baru ketika dia datang di hidup kamu. Kamu yang mungkin tadinya kayaknya aku nggak mau nikah gitu kan, nah tiba-tiba dengan dia hadir dengan kesiapan dia yang luar biasa, dan kamu jadi terbawa untuk kayaknya dia serius dengan segala-galanya, dan kamu jadi kayaknya bisa lah aku mempertimbangkan untuk menikah gitu ya. Walaupun mungkin nanti harus ada banyak yang diobrolin sama dia, tapi kayak ada desire, kayak ada dorongan untuk kamu tuh percaya gitu loh sama dia, terutama kalau kamu pihak perempuan ya dan dia laki-laki, atau begitu juga sebaliknya juga bisa sih. Definisi jodoh adalah kenyamanan, kelembutan ya. Dan di sini aku rasa ada garis takdir yang cukup besar antara kamu dan dia. Memang pertemuan ini sangat bermakna bagi kamu dan dia. Ya, jadi mudah-mudahan gak cuma sekedar bertemu, tapi ada penyatuan yang benar-benar menuju impian kamu lah dan impian dia di sini. Walaupun dari luar kelihatannya dia sangat garang, sangat galak, atau mungkin kelihatan sangat gak bisa dikalahkan, tapi ketika bersama dengan kamu keluar tuh semua kelembutannya, gesturnya. Dia sangat lembut memperlakukan kamu, kata-katanya lembut. Dan gak ada tuh ceritanya dia akan kasar, abusive, pukul-pukul tuh gak ada. Dia sangat punya pengendalian yang bagus di emosi dia. Jadi kalau setelah ini kamu bertemu dengan seseorang yang malah kasar, itu bukan dia.
kata-katanya kasar, suka berkata-kata yang jorok-jorok, itu bukan dia. Bukan dia orangnya. Bukan dia orang yang aku reading di readingku hari ini gitu ya. Dan di sini aku sangat mengerti kalau misalnya kamu masih pesimis tentang pernikahan, pernah atau mungkin kamu masih membawa luka tentang bagaimana kamu melihat hubungan orang tua, atau mungkin bagaimana seseorang mantan atau di masa lalu kamu pernah menyakiti kamu, kayak luka itu masih ada. Maka semoga setelah ini kamu akan bisa menyembuhkan luka itu pelan-pelan. Karena jangan menunggu dia datang dulu baru kamu menyembuhkan luka kamu, tapi mulai sekarang tolong mulai mungkin maafkan pelan-pelan orang yang pernah menyakiti kamu, maafkan diri kamu dan sembuhkan luka kamu. Entah mungkin di sini kamu butuh bantuan profesional ke psikolog misalnya, atau mungkin meditasi, atau mungkin juga menyelesaikan inner work-nya kamu, tapi tuntaskan dulu supaya nanti kamu nggak bingung ketika dia datang kepada kamu, mau nggak serius sama aku, mau nggak nikah sama aku sudah punya persiapan ini, rumah lah, apalah, kamu nggak malah bingung, aduh aku harus gimana kak, aku masih trauma, aku masih terluka, lalala. Makanya sejak sekarang tolong disembuhkan dulu, supaya nanti kamu tuh lebih bisa punya radar gitu loh, sinyal di kepala kamu tuh kuat untuk menilai dia secara tepat. Oh iya dia baik, nggak cuma sekedar manis di depan, atau nggak cuma sekedar manis-manis supaya kamu mengiyakan tapi kemudian dia berubah, itu enggak gitu loh. Jadi kamu lebih gampang gitu ya memberikan jawaban kepada dia. Ada Page of Swords, Queen of Swords, Six of Cups, dan Nine of Pentacles. Satu hal yang membuat dia di sini sangat suka sama kamu adalah kamu yang memang cantik atau kamu cakep, dan di sini juga kebebasan kamu, bagaimana kamu mindful dengan kehidupan kamu sehari-hari, menikmati hari-hari kamu, bahagia dengan apa yang kamu kerjakan. Dan tentu saja energi ini harus kamu miliki sejak sekarang. Jangan nungguin dia, tapi usahakan mencintai diri dengan maksimal, merawat diri kamu dengan maksimal sesuai budget kamu. Bersih, rapi, wangi lah. Kalau kamu perempuan juga dress well, pakai baju yang pantas, yang bagus, yang cantik gitulah, sesuai budget kamu. Dan di sini kalau aku lihat memang sejak awal itu dia sudah ada gestur yang romantisnya tuh banget. Dan di sini nggak cuma romantis, tapi komunikasinya bagus kepada kamu. Komunikasinya bagus, nggak yang apa ya, nggak yang kayak menyembunyikan sesuatu tuh, nggak. Dia akan jujur sama kamu. Dia sangat cerdas, sangat strategis, dan bener-bener pelan-pelan mengenali kamu. Dan di sini dia sangat suka dengan kamu yang independen, kamu yang seksi. Seksi tuh macam-macam ya, seksi pikirannya, seksi cara menyelesaikan masalah kamu, seksi cara berpakaian juga bisa, atau mungkin gesturnya kamu juga bisa di sini. Dan dia memang bener-bener pingin ngasih kebahagiaan sejak awal, karena niatnya dia baik. Dia tuh pingin pergerakannya atau mungkin kebersamaannya dengan kamu itu penuh dengan kenangan-kenangan manis ya. Terutama kalau emang dia tahu kamu suka dikasih bunga, dia akan ngasih kamu bunga. Kamu suka dikasih coklat, dia akan ngasih coklat gitu loh. Jadi emang ada gambaran hati yang besar sih, dan mudah-mudahan dengan gambaran hati yang besar ini dia bisa setidaknya menggantikan sesuatu atau seseorang yang pernah membuat kamu kecewa. Jadi pada apapun yang mengecewakan kamu, yakin aja Tuhan akan gantikan dengan seseorang yang memang pergerakannya itu membuat kamu nyaman dan bahagia gitu loh, dengan segala kesiapan yang bisa dia berikan kepada kamu. Kemudian kalau kamu nanya ciri-ciri lain tentang dia, lebih kepada karakter ya, kita lihat di sini bareng-bareng. Apa aja karakter yang dia bawa ya? Inovatif dalam artian dia di sini sangat bisa ngasih kejutan-kejutan buat kamu. Kayak ketika kamu dating sama dia tuh nggak yang ke situ-situ lagi, dia tuh punya banyak ide. Misalnya aja kemana yang nggak kamu pikirkan. Misalnya gimana kalau kita berdua ikut kelas masak gitu, kelas masak couple. Itu kayak ide yang sebelumnya nggak pernah terpikirkan, tapi dia tuh kayak coba aja gitu. Jadi ngedating kayak nggak cuma sekedar nonton, nggak cuma sekedar makan di kafe, tapi mungkin kegiatan yang seru gitu. Dia sangat punya prinsip ya. Jadi dia di sini sangat tidak mungkin untuk melakukan hal-hal yang dia tahu itu melanggar hukum, itu nggak baik, itu bisa menghancurkan nama baik. Dia nggak mau. Dia kalau sudah punya prinsip, dia akan berpegang teguh pada prinsipnya. Itu hal yang bagus, jadi dukung aja dia. Sangat cerdas, udah sangat pintar, udah kelihatan sih. Komunikasi dia bagus. Jadi sekali lagi, ada orang yang mungkin secara keuangan bagus, pekerjaannya bagus, atau mungkin dia cantik, dia cakep, tapi ketika ngobrol itu kayak nggak nyambung, atau mungkin kayak komunikasinya tuh kayak nggak nyaman lagi. Nah dia di sini sangat cerdas sih. Emang cerdas, tipikalnya cerdas, dan ngobrolnya enak banget sama kamu. Inoffensive, di sini dia nggak suka ribut emang.
Dia nggak suka ribut, dia suka yang damai-damai aja. Kalaupun misalnya berantem nih, beda pendapat, kayak ayo sayang kita ngobrol. Kita ngobrol berdua, mungkin di dalam mobil atau mungkin di cafe yang nyaman gitu, yang tenang, yang ngobrol gitu. Ya kita ada masalah ini, menurut kamu gimana? Aku harus bagaimana? Dalalala gitu. Gitu. Jadi emang nggak suka drama ya. Jadi kalau kamu sekarang sadar kamu masih suka drama, masih suka oversharing di sosial media atau oversharing dengan siapapun, maka coba mulai dikurang-kurangin. Di sini artinya tanpa pamrih ya. Jadi tipikal orang yang emang baik, tipikal orang yang selalu membantu, mau membantu siapapun, baik orang yang dia kenal atau mungkin kayak ngebantu orang yang membutuhkan gitu-gitu loh ya. Sangat baik hati, jadi aku rasa aminin aja. Kemudian jadi di sini gini, kalau emang kamu pernah di kondisi yang sangat-sangat terluka, sangat-sangat patah hati gitu ya, kecewa banget dengan seseorang atau bahkan mungkin dengan dirimu sendiri, maka situasi itu sudah selesai. Kasih kesempatan ke diri kamu untuk si orang baru ini. Curiga boleh, atau mungkin kayak kenali dulu gitu makanya. Dan di sini yang sudah selesai ya selesai, kubur baik-baik, ambil pembelajarannya, maafkan diri kamu, mulai sesuatu yang baru. Pelan-pelan aja, nggak apa-apa. Nggak harus besok, kata Kak Weni, besok. Nggak, pelan-pelan aja. Lebih baik kamu selesai trauma dengan tuntas daripada terburu-buru tapi malah nggak kelar atau mungkin nanti malah ke-trigger gitu loh. Ya, jadi tuntaskan dulu nih patah hatinya kamu. Dan lihat apa yang kamu dapatkan setelah kesuraman ini, eternal flame. Jadi di sini saling sukanya tuh equal, seimbang. Cintanya dia 100, cintanya kamu 100, setianya kamu 100, dia juga ngasih 100 gitu loh. Cinta ke dirinya dia 100, kamu juga 100. Jadi kayak ngasih yang terbaik nih, dua orang ini, kamu dan dia gitu. Ya, chemistry yang sangat luar biasa sejak awal. Chemistry kayak daya tarik yang saling ketangkep satu sama lain dengan dia. Jadi aku rasa di sini sebuah hubungan yang sangat-sangat membara sih. Ya. Dan di sini kayak saling menemukan. Kayak pada akhirnya kamu menemukan orang yang menjadi impian kamu selama ini, dia juga menemukan kamu yang sesuai dengan impian dia selama ini, di titik yang paling sempurna. Jadi dia sudah selesai dengan segala masa lalunya, kamu juga sudah selesai dengan segala masa lalunya kamu. Tuh, garis takdir ya, kayak benang merah antara kamu dan dia. Kemudian satu kartu lagi. Jadi di sini kalau misalnya kamu masih bermasalah atau mungkin sebelumnya pernah ketemu sama cowok yang mau kondo atau mungkin perempuan yang matre banget minta dibeliin ini itu yang mahal-mahal. Nah, di sini mudah-mudahan kamu dan dia akan aman. Terutama kalau kamu melihat emang dia pekerja keras, perusahaannya dipercaya atau bisnisnya dia emang kelihatan menjanjikan lah, atau mungkin memang dia tipikal yang sangat bekerja keras yang mungkin nggak bisa 24 jam buat kamu, justru karena emang dia lagi ini nih sedang menimbun emas atau menimbun hal-hal yang memang berhubungan dengan materi. Dukunglah dia ya, dia nggak bisa 24 jam buat kamu bukan karena dia nggak peduli ya, tapi karena emang dia tahu finansial salah satu pondasi penting di sebuah pernikahan, di sebuah hubungan yang serius. Ya mungkin kalau kamu bertemu dengan cowok yang manis, kata-katanya hadir 24 jam buat kamu, video call lah sampai malam lah, sampai tengah malam lah, mungkin manis. Tapi nanti kamu kalau butuh makan, dia bisa nggak ngasih kamu makan. Kamu beli pembalut, dia bisa nggak ngasih kamu pembalut, kayak gitu-gitu. Jadi ya dukung dia kalau emang dia begitu. Dan kalau misalnya sebelumnya emang kamu pernah dimanipulasi secara keuangan oleh mantan-mantan kamu itu, maka sekarang kamu afirmasikan bahwa energi itu sudah kamu putus, sudah selesai, kamu sudah dapat pembelajarannya, sehingga nanti kamu akan dibersamakan dengan orang yang bertanggung jawab penuh di finansial gitu ya. Kemudian aku pengen lihat energi lain tentang dia, apalagi yang bisa aku baca nih tentang dia ya. Kalau tiba-tiba ada suara petir, emang di tempatku lagi banyak petir, jadi sorry kalau masuk ke videonya. Ada The Hermit di sini. Aku mengikuti jalanku. Jadi aku rasa dia tipikal orang yang sangat tenang. Bisa aja dia introvert, ya. Bijaksana, sangat cerdas, sangat berhati-hati, perfeksionis. Jadi kalau kamu dipilih oleh dia, berarti emang kamulah tipikal sempurna dari sudut pandang dia. Dan dia di sini juga tipikal yang sangat berhati-hati mengambil keputusan. Dia nggak gampang ngambil ini, ngambil itu, nggak.
ketika dia bersama dengan kamu pun sudah dia pertimbangkan dan sudah sangat dia pikirkan. Jadi ketika nanti dia datang kepada kamu, dia nggak cuma sekedar aku janji akan menikahi kamu tuh enggak. Dia ngasih bukti yang banyak sekali. Datang ke orang tua kamu diajak ke keluarga dia, baik langsung atau mungkin online. Dia di sini menunjuk, ini loh kantor aku, ini loh bisnis aku, ini. Atau mungkin membicarakan hal-hal yang memang dibicarakan sebelum pernikahan, tentang keuangan, tentang hutang piutang, tentang gaya hidup masing-masing, value yang mau dibawa ke pernikahan. Jadi nggak cuma sekedar, iya aku mau nikahin kamu, tapi dia males-malesan, nggak ada usahanya, hilang timbul, enggak. Dia di sini benar-benar serius dengan niatnya kepada kamu. Ya. Page of Cups. Manis, sangat manja, sangat bucin sama kamu sebetulnya, dan sering memikirkan kamu, sering khawatir sama kamu, terutama kalau kamu lagi di luar kota, lagi jauh dari dia, kayak kabarin aku ya, aku tuh mikirin kamu, kayak gitu-gitu. Mungkin kalau nanti ketemu sama, atau mungkin ketika kamu dan dia lagi di kondisi ketemu banyak orang di publik, mungkin dia nggak terlalu kelihatan manja, tapi nanti ketika kamu dan dia hanya berdua aja, yang tadinya dia dingin gitu ya, dia manja ke kamu, unyel-unyel sama kamu, kayak gitu-gitu. Jadi dia manis banget sih. Dan biasanya suka ngasih hadiah, terutama kalau dia tahu kamu bahasa cintanya suka dikasih hadiah, dia akan ngasih hadiah-hadiah yang emang kamu suka nih, ya gitu. Jadi jangan ragu buat bilang, aku tuh suka dikasih bunga, aku tuh suka makan bakso, aku tuh suka apa, nanti dia akan ngasih buat kamu gitu ya. Ada Five of Pentacles. Di sini dia akan memastikan kamu nggak akan pernah merasa kesepian. Kamu akan selalu dia support untuk menggapai impian kamu, untuk sesuatu yang emang kamu suka, hobi-hobi kamu. Dan di sini kalau sebelumnya kamu pernah di kondisi yang diabaikan, ditinggalkan, kayak entah oleh orang tua kamu atau mantan-mantan kamu, maka di sini dia akan memastikan dia akan hadir buat kamu. Mungkin tidak 24 jam seperti yang aku bilang tadi, tapi hadirnya akan ada. Ketika kamu lagi ada masalah, dia akan datang pertama untuk kamu, mendengarkan cerita kamu, menjadi tempat bersandar kepada kamu, menjadi rumah terbaik buat kamu. Ya. Secara fisik dia mungkin nggak bisa 24 jam sekali lagi, terutama kalau emang dia lagi sibuk banget, tapi secara energi dia akan selalu hadir buat kamu. Nih, kamu nggak akan merasa kesepian ketika bersama dengan dia. Gitu. Dan kalau aku mau lihat ciri-ciri dia yang lainnya apa aja. Oke, kalian lihat di sini. Dia di sini suka ngemil, suka makan sesuatu yang rasanya lebih ke gurih gitu ya. Jajan-jajan kayak pastel, risol, atau mungkin dia punya usaha di bidang ini. Terutama kalau kamu suka bikin cemilan, kayaknya dia akan suka sih ya. Dan di sini kayaknya emang dia suka kuliner ya. Entah emang dia suka wisata kuliner, jajan-jajan, atau mungkin emang dia pengen punya usaha, atau mungkin usaha dia sekarang adalah ini, di bidang kuliner. Dia suka nonton film ya, bahkan ketika nonton pun dia suka ngemil. Jadi mungkin di bioskop, atau mungkin nanti kamu akan punya kenangan sama dia nonton film tertentu yang emang kamu dan dia suka. Maret bisa menjadi bulan penting antara kamu dan dia ya. Ini bulan ya baru kejadian ya, atau mungkin nanti Maret bulan depan, bulan lahir, bulan ketemu, atau bulan dia melamar kamu, bulan menikah juga bisa. Aminin tahun depan ya, aminin. Dia sangat menghargai pendidikan. Jadi ketika kamu mengejar pendidikan kamu, atau kamu serius dengan pendidikan kamu, justru dia sangat menghargai itu. Itu poin seksinya kamu. Kamu yang cerdas, bisa diajak ngobrol apa aja, dia sangat menghargai itu. Emang suka makan ya, suka makan. Kalau kamu jago masak, aku rasa kalian berdua akan cocok. Dia di sini bisa aja punya bidang pekerjaan yang berhubungan dengan detektif, atau mungkin penuntasan kasus kejahatan, atau dia suka dengan film-film atau tontonan yang berhubungan dengan detektif, serial-serial tentang yang seperti itulah ya, tentang kejahatan-kejahatan gitu. Kadang di sini dia tuh nggak terlalu bisa mengambil keputusan dengan cepat, karena dia tipikal yang pemikir. Mana tadi The Hermit, aku ini tipikal yang pemikir. Jadi kalau misalnya dia mengambil keputusan tuh kayak dipikir banget panjang baru dia mengambil keputusan. Nah, ini suara hujan, jadi sorry kalau suaranya agak masuk gitu ya. Dia suka kebersihan. Jadi dia di sini nggak suka tuh lingkungan yang kotor, jorok. Kamu bisa melihat penampilan dia bersih, rapi, wangi minimal. Kamarnya dia rapi, kamar kosannya dia bersih, wangi kayak gitu. Iya, di sini mengkonfirmasi bahasa cinta dia kelihatannya suka digandeng, suka dipeluk, suka dicium, bahasa cintanya seperti itu. Nah, dikit lagi nih. Zodiak kamu atau dia Sun, Moon, Rising bisa Sagittarius, Aquarius, Cancer, Capricorn, Gemini, Leo. Kemudian
unsur nama kamu atau dia bisa I, C, E, O, P, A, R, H, D, Z, S, G. Tanggal atau angka penting antara kamu dan dia 20, 14, 16, 10, 8, 24, 25, 18, 30, dan 7. Jadi itu teman-teman yang bisa aku lihat mengenai orang baru nanti yang sudah serius banget dengan niatnya untuk menikah dengan kamu. Jadi lakukan persiapan sejak sekarang. Visi kamu semakin oke, bersih, rapi, wangi, dan secara mindset kamu siap-siaplah untuk situasi seserius ini. Terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi teman-teman di videoku yang lain-lainnya. Salam sayang.